Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait keterampilan berbahasa dalam pembelajaran bahasa Arab MI. Sebelumnya, perkenalkan saya Mira Devsantika dengan akhiran NIM 101. Yang pertama yaitu pengertian keterampilan berbahasa dalam pembelajaran bahasa Arab MI. Bahasa sendiri merupakan suatu alat komunikasi yang digunakan antar sesama manusia agar dapat memahami lawan bicaranya. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa sangatlah dibutuhkan, baik di lingkungan sosial maupun di lingkungan pendidikan. Adapun pengertian keterampilan berbahasa sendiri yaitu sebuah kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa, terutama bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini sudah diajarkan dari jenjang sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Dalam pembelajaran bahasa Arab ada 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama yaitu keterampilan mendengar, yang kedua keterampilan berbicara, yang ketiga keterampilan membaca, dan yang terakhir keterampilan menulis. Yang pertama yaitu keterampilan mendengar atau marohoh al-istima'. Keterampilan mendengar ini merupakan sebuah kemampuan seseorang dalam mempelajari bahasa Arab secara lisan. Arti kata al-istima' sendiri ini lebih menekan kepada menyimak atau keterampilan menyimak, yang mana dengan adanya keterampilan menyimak ini, maka seseorang dapat mencerna serta memahami apa yang dikatakan oleh lawan bicaranya. Adapun tujuan dari penerapan keterampilan istima' ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui perbedaan bunyi, seperti dalam Al-Quran terdapat lafaz majreha, yang mana jika mereka tidak mengetahuinya atau bahkan tidak pernah mendengarnya, maka mereka akan salah bacaan atau salah dalam membacanya dengan dibaca majroha. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk membedakan panjang pendeknya suatu bacaan, dan yang terakhir yaitu untuk memahami penggunaan kata-kata seperti isim dhamir, yang mana dalam lafaz-lafaz isim dhamir ini hampir memiliki kesamaan. Yang kedua yaitu keterampilan berbicara atau marhoh al-kalam. Keterampilan berbicara ini merupakan suatu kemampuan seseorang dalam menyusun kalimat yang muncul dari pikiran atau perasaan dengan mengungkapkan dan menjadikan kalimat yang benar dan dapat memahamkan lawan bicaranya. Keterampilan berbicara ini menjadi pokok yang harus dikuasai semua seseorang, terutama siswa, karena jika mereka dapat berpikir namun tidak bisa mengungkapkan perasaannya, maka hal tersebut sama saja. Adapun salah satu cara yang dapat diterapkan di sekolah dasar dengan mengaitkan keterampilan berbicara ini, yaitu dengan memberikan siswa-siswi mufrodat atau kosakata, kemudian langsung menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu keterampilan membaca atau marohoh al-qiraah. Qiraah berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u, yang artinya membaca. Membaca sendiri merupakan komunikasi antar satu orang dengan orang lainnya menggunakan suatu tulisan yang mana di dalamnya mengandung maksud dan tujuan. Adapun pengertian keterampilan berbicara sendiri yaitu kemampuan seseorang dalam proses pengenalan bentuk-bentuk huruf dan tata bahasa, dan memperoleh serta memahami tulisan atau pesan tersirat sebagai komunikasi antar sesama. Membaca ini merupakan kunci dalam mencari ilmu atau thalabul ilmi, seperti peribahasa yang berbunyi, buku adalah gudang ilmu, jendela adalah dunia, dan membaca adalah kuncinya.
Adapun beberapa fungsi terkait keterampilan membaca, yaitu yang pertama fungsi intelektual, yaitu dengan banyak membaca, maka kita dapat meningkatkan intelektualitas serta daya nalar kita. Kemudian yang kedua yaitu fungsi kreativitas, yaitu dengan banyak membaca, maka kita dapat meningkatkan imajinasi kita serta kita mudah untuk bergerak dan berkarya sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi informatif. Hal ini sudah terbuktikan karena jika kita banyak membaca, maka kita akan mendapatkan wawasan yang luas serta kita dapat secara tidak langsung kita mendapatkan banyak informasi yang tidak kita ketahui. Yang keempat yaitu keterampilan menulis. Adapun pengertian dari keterampilan menulis sendiri yaitu suatu kegiatan produktif dan ekspresif yang dapat menyusun dan mengungkapkan isi pikiran kita melalui tulisan yang tersusun jelas dan terstruktur, serta dapat memahamkan lawan bicaranya. Dalam menuntut ilmu, sebaiknya apa saja yang kita dapatkan harus ditulis karena jika kita tidak menulis ilmu tersebut, maka kita dapat saja lupa. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang artinya, ikatlah ilmu dengan tulisan. Adapun beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam pembelajaran bahasa Arab, terutama pada keterampilan menulis, yaitu yang pertama, imla atau dikte. Kegiatan imla ini yaitu dengan cara seorang guru atau seorang pendidik mengucapkan suatu kalimat atau kata hingga paragraf, kemudian sang peserta didik langsung menulis tanpa melihat suatu bacaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu al-khot atau tulisan indah. Yang dimaksud tulisan indah ini dengan pengalaman yang sering kita temui yaitu seperti kaligrafi begitu. Kemudian yang ketiga yaitu al-takdir wa al-insya atau mengarang. Mengarang ini dibagi menjadi dua, yaitu mengarang terbimbing dan mengarang bebas. Mengarang terbimbing ini yaitu para peserta didik membuat suatu paragraf dengan bimbingan atau arahan dari guru. Kemudian adapun mengarang bebas yaitu seorang peserta didik membuat paragraf atau tulisan secara bebas atau tanpa bimbingan dan arahan apapun. Sekian presentasi singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.